Dan saudara kok timbul pertanyaan tahlil, zikir. Apa kamu pernah mendengar bahwa zikir itu zikir, tahlil di MTA tidak boleh? Apa di MTA pernah melarang orang tahlil? Ustaz, sekilas kalau dari sebagian jamaah MTA saya mendengarnya demikian. Tapi saya mohon maaf kalau misalkan saya yang salah mendengar. Bukan mohon maaf, saya hanya tanya kok. Yang kamu dengar itu apa di MTA dilarang tahlil? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semua muslimin dan muslimat rahimakumullah. Seperti biasa sambil menikmati pemandangan di jalan raya, kita akan dengarkan pertanyaan pilihan di pengajian Ahad pagi Majelis Tafsir Al-Quran bersama Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Untuk pertanyaan kali ini saya rasa terlalu berat untuk dijawab, karena memang terdengar beda pertanyaan orang awam dengan orang berilmu. Kalau ini termasuk orang yang berilmu, pertanyaannya tentang tahlilan. Saudara kita di luar MTA menyimpulkan bahwa MTA melarang amalan tahlil dan doa bersama. Bahkan dikatakan bid'ah itu sudah menjadi anggapan umum. Namun beberapa ustadz berpendapat tahlil adalah zikir, dan itu salah satu perintah Allah, yaitu hai orang-orang yang beriman berzikirlah kepadaku dengan zikir sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Karena itu ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Nah, bagaimana jawaban Ustadz Ahmad Sukino jika ayat-ayat itu dikaitkan dengan tahlilan? Bukankah sudah tepat? Untuk lebih lengkapnya, mari kita dengarkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ubaidillah. Dari Bali, Ustaz. Bali? Iya. Oh ya, mari. Pertanyaan saya di brosur nomor 2, Ustaz. Brosur? Nomor 2, halaman 2. Di sana dijelaskan bahwasanya Abu Bakar sempat melakukan kegiatan mencium Rasulullah yang pada saat itu posisi Rasulullah dalam keadaan meninggal. Dan ternyata sikap ini ditangkap oleh masyarakat dan diikuti. Kemudian pertanyaan saya, apakah sikap yang dilakukan Abu Bakar ini, apakah sudah ada riwayat yang sebelumnya disampaikan oleh Rasulullah untuk mencium jenazah atau tidak? Kalau misalkan itu tidak, apakah itu bid'ah? Kemudian pertanyaan yang lebih seterusnya, saya secara pribadi ingin mengetahui lebih dalam perbedaan antara masalah mursalah dengan masalah bid'ah. Kebetulan untuk saat ini saya mendapatkan pemahaman bahwasanya semacam tahlil, kemudian baca yasin, itu adalah sebuah geliat masyarakat atau semangat masyarakat untuk menjalankan apa yang diwahyukan oleh Rasulullah, fadhkuruni adzkurukum. Kalau engkau banyak mengingatku, maka aku akan mengingatmu. Contoh kecil saja. Ketika kita dimungkinkan oleh sebuah masalah-masalah, misalkan Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, ambillah engkau wudu dan sholatlah. Padahal sholat itu adalah bukan sholat zuhur, sholat asar, hanya sebatas sholat sunnah. Nah, konteksnya adalah seorang ustadz yang memberikan pemahaman kepada saya, selama yang kita baca itu tidak keluar dari ajaran Rasulullah dan kegiatan ibadah itu tidak sampai menghukumnya sebagai wajib dan bahkan tidak menghukumi bagi mereka yang tidak mengikuti sebagai seorang kafir, maka kegiatan tahlil, kegiatan membaca doa bersama itu bukan bid'ah. Tapi itu adalah sebuah budaya bagaimana seorang masyarakat ingin memotivasi dirinya untuk semakin dekat kepada Allah. Begitu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ditulisnya tadi. Pertanyaan-pertanyaan ini kok tidak ditulis di sini. Mencium jenazah tadi yang pertama. Nah, kayak gitu kan. Jadi mencium jenazah, apa itu termasuk bid'ah? Apa boleh? Apa ada contoh sebelumnya? Yaitu Abu Bakar mencium. Ya, apa tidak termasuk bid'ah? Bid'ah itu masalah urusan ibadah. Sudah saya terangkan beberapa kali. Bid'ah itu urusan ibadah. Jadi mencium jenazah boleh karena rasa cintanya Abu Bakar kepada Nabi. Dia menciumi Nabi walaupun sudah wafat. Apa dosa? Tidak. Kamu menciumi, misalnya bapakmu meninggal, kamu ciumi juga boleh juga. Ya. Apa tidak termasuk bid'ah? Itu bukan ibadah. Sama itu ya. Jadi
Bid'ah itu yang dilarang hanya urusan ibadah. Karena Nabi kita mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, di samping itu Nabi juga mengatakan syarrul umur muhdatsatuha. Kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalatin fin nar. Itu masalah ibadah. Selain urusan ibadah, bebas manusia boleh melakukan apa saja selama tidak ada larangan. Ya, jadi urusan duniawiyah itu bebas, kamu lakukan apa saja boleh selama tidak ada larangan. Dalilnya Nabi sendiri mengatakan antum a'lamu bi umuri yakum, kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu. Maka timbullah kaidah usul fikih al aslu fil ibadati al ittiba. Ibadah itu asalnya hanya mengikut, tidak boleh membuat sendiri. Tidak boleh membuat. Al aslu fil ibadati al ittiba. Adapun masalah urusan dunia, al aslu an asya'a al ibahah. Asalnya tentang segala sesuatu itu mubah. Mubah itu boleh. Nah, selama tidak ada larangan, boleh. Itu urusan dunia. Ini pertama harus dipegang dulu. Jadi yang bid'ah itu adalah urusan ibadah. Abu Bakar mencium Rasulullah itu bukan masalah ibadah, karena itu bukan termasuk, tidak termasuk bid'ah karena bukan ibadah. Kemudian zikir, tahlil, doa bersama dan sebagainya itu termasuk bid'ah. Apa tidak? Ya. Memang kalau dilihat uzkurullah dzikron katsira, berzikirlah kamu dengan zikir yang banyak. Zikir banyak. Tahlil itu apa bid'ah? Tidak. Tahlil itu afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seafdal-afdal zikir itu adalah la ilaha illallah. Perbanyak baca la ilaha illallah. Tidak bid'ah. Boleh. Anjuran itu malah. Nah, dianjurkan itu. Baca, kemudian doa. Doa bersama. Doa itu mukhul ibadah. Nah, doa itu berarti ibadah. Tak benarnya ibadah. Nah, kalau doa bersama boleh apa tidak? Bersama-sama doa boleh saja, tidak ada salahnya. Lah kalau berapa salah satu berdoa yang lain mengamini, Nabi kita mengatakan, ya tak? La yaqbalullahu du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak mengabulkan doa orang yang hatinya kosong. Satu doa, tidak ngerti yang dimaksud, kamu cuma amin, amin. Apa itu artinya kok amin, amin? Sing dikarepe orang ngerti cuma amin. Ya. Dan tidak pernah ada riwayat. Misalnya Nabi waktu khutbah Jumat berdoa yang lain mengamini itu, saya belum pernah menemukan riwayat yang menerangkan itu. Ya. Doa itu memang khatibnya berdoa, terus yang lain suruh mengamini itu enggak. Saya belum ketemu. Bukan karena tidak ada, mungkin karena kebodohan saya gitu loh. Maka kalau saudara menemukan Nabi doa yang lain mengamini, bawa ke sini dalilnya, nanti kita brosurkan. Jangan hanya melihat banyak orang praktek begitu terus dipakai dalil, ya, enggak bisa. Itu ya. Jadi tahlil, zikir itu bagus. Zikir itu bisa mengingat, zikir itu bisa menyebut. Malah perintah Allah, uzkurullah dzikran katsira, zikirlah kepada Allah zikir yang banyak. Ya, la ilaha illallah kalimat yang afdal. Boleh tahlil, siapa yang melarang tahlil? Nah, silahkan tahlil sebanyak-banyaknya. Nah, ini perlu saudara pahami ya. Dan saudara kok timbul pertanyaan tahlil, zikir, apa kamu pernah mendengar bahwa zikir itu zikir tahlil di NTA tidak boleh? Apa di NTA pernah melarang orang tahlil? Ustaz, sekilas kalau dari sebagian jamaah MTA saya mendengarnya demikian. Tapi ya, saya mohon maaf kalau misalkan saya yang salah mendengar. Bukan mohon maaf, saya hanya tanya kok. Oh, iya. Yang kamu dengar itu apa di MTA dilarang tahlil? Iya, Ustaz.
Dihaluskan ya, mungkin saudara dengar NTA itu tidak boleh tahlil, itu keliru kalau pemahaman seperti itu, ya kan? Kalau tahlilan, lah itu memang, ya kan? Tahlil dengan tahlilan lain. Kalau tahlil itu afdhalu dzikri fa'lam anahu la ilaha. Nek tahlilan biasanya untuk apa? Orang mati. Lah itu lah. Itu ibadah. Tidak ada contohnya Nabi mentahlilkan orang mati, ya. Yang dicontohkan Nabi, orang mati itu yang ditahlilkan ketika akan mati. Laqinu mautakum bila ilaha illallah, itu ketika akan mati. Jadi kalau akan mati, tuntunlah supaya membaca la ilaha illallah. Karena Nabi mengatakan mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya baca la ilaha illallah terus mati, masuk surga. Tapi kalau sudah mati dibacakan tahlil, ganjarannya dikirim, tidak pernah ada riwayatnya. Tidak pernah ada riwayatnya. Apalagi tadi ibu yang tanya, dosanya banyak, mengenang dosanya saja, mau menangis, lah kok ngirim tahlil dosa, ganjarannya dikirim ke. Dosamu dhewe jek ngembrek itu kok. Nah, jadi kirim-kirim ganjaran itu di dalam Islam tidak ada. Mungkin karena kebodohan saya ya. Dasarnya apa? Man amila sholihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha. Siapa berbuat baik untuk dirinya sendiri. Kalau saya membaca tahlil itu ada ganjarannya untuk saya sendiri. Tidak bisa ganjaran saya tak kirimkan mbah saya yang sudah mati, Pak D saya yang sudah. Tidak ada. Tidak ada tuntunan. Saya belum tahu itu. Pemulah nak ngirim Fatihah kepada Nabi malah. Nabi dikirimnya Fatihah coba. Ini bukan saya mengatakan tidak boleh atau tidak ada. Hanya kita jangan melakukan berdasarkan Quran, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu melakukan perbuatan ibadah apalagi yang kamu belum tahu ilmunya. Maka tahlilan untuk orang mati, baca Yasin untuk orang mati, kita enggak mau melakukan karena belum tahu ilmunya. Kalau kamu mau ikut, tanya dulu apa ada dasarnya Nabi mentahlilkan sahabatnya atau sahabat mentahlilkan Nabi atau satu dengan yang lain ketika sudah mati. Lah kalau ada, ikuti. Kalau zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, terus kita melakukan, berarti kan tidak mengikuti Nabi, tidak mengikuti sahabat Nabi. Nah itu apa ya? Budaya. Kalau itu tadi kamu katakan budaya. Budaya itu boleh saja. Ini budaya mbok ndak usah nyangkut-nyangkut masalah ibadah. Budaya itu hasil budidaya manusia lah. Nah, pemikiran, aja mbok campur aduk kan gitu. Wong mati kok di ya ta? Jadi kalau tahlil itu dianjurkan, malah yang afdol kok tahlil loh. Setiap saat perbanyak saja tahlil. Ini kalau ada orang mati kamu tahlilkan, apa pernah ada tuntunannya gitu lah. Tahlil itu kan baik, budaya baik, betul baik. Ayo kok elek ning endi? Eleke ora nurut tuntunan gitu lah. Eleknya di situ. Jadi jangan dicampur aduk ya. Ya, jangan tahlil ra entuk bohong itu. Tahlil dianjurkan di NTA itu. Malah sebanyak-banyaknya. Ya. Lah nek tahlilan gowong mati ya ora melarang. Mong ora melu sebab ora ngerti tuntunane gitu lah. Bagi orang yang masih tahlil untuk orang mati, silakan, kita nggak melarang. Tapi kalau kamu mengajak saya tidak mau ikut karena belum tahu dasarnya. Karena belum tahu dasarnya, ya tidak menyalahkan orang yang berbuat begitu. Mungkin kamu sudah tahu, kamu anggap benar, silahkan. Saya tidak menyalahkan, tetapi tidak mau ikut. Bisa paham ini? Nah, saya akan ikut kalau saya sudah kamu tunjukkan dalilnya. Kalau dalilnya ada, saya mau ikut. Kalau tidak, enggak mau. Sebab itu nanti di hadapan Allah kan tanggung jawab sendiri. Kalau memang mencari hasanah, bisa aja itu budaya kan baik. Budaya baik menurut manusia, tapi baik itu menurut Allah. Al-haqqu mir rabbikum. Ya. Kebenaran itu hanya dari Allah, jangan menurut akal kita. Kalau menurut akal kita, nah, kadang-kadang satu mengatakan baik, satu mengatakan tidak. Apalagi kok mendatangkan pahala. Itu orang mati
Pahala banyak dibaca surat An-Nisa 123. Ya. Di pahala itu jangan ngangen-ngangen. Saya tak bacakan ini, tak kirim sana, nanti ganjaran. Malah katanya ada kalau dibacakan apa itu bulan ruah itu kirim tahlil itu katanya orang yang dikubur itu siksanya berhenti. Prai karena dapat kiriman, dapat angin segar dari dunia karena dikirim. Lah kok tahu gitu tuh sing ngabari siapa gitu loh. Coba baca Surat An-Nisa ayat 123. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Ya, di pahala jangan kamu buat angan-angan sendiri. Oh, saya bacakan begini, mungkin pahalanya begini. Saya bacakan sekian ribu kali, pahalanya begini. Malah ada yang berpendapat itu loh, orang mati zaman simbah-simbah dulu kan kalau baca zikir tahlil itu dihitung pakai kerikil terus disimpan biar jadi pirang-pirang karung gitu. Nanti kalau dikuburkan itu diikutkan katanya menjadi saksi saya sudah membaca zikir sekian sebanyak karung ini loh. Ya. Itu kan untuk menguatkan pada Allah. Ini loh ya Allah. Seolah-olah Allah kalau tidak dikatutkan kerikilnya Allah lupa ini. Nah, itu kan angan-angan. Nah, ya. Ini buktinya ya Allah, saya baca zikir setiap hari itu sekian, sekarang sampai saya mati sudah sekian karung disertakan jenazahnya. Dan nanti jadi bukti di hadapan Allah. Kok dianggap Allah itu seperti kita, bodoh banget ya. Zikir. Nah, itu namanya angan-angan. Jadi kita harus yakin orang yang paling mengerti tata cara mendekatkan diri kepada Allah atau cara berbuat sesuatu yang mendapat pahala itu yang paling tahu itu Nabi. Maka kita disuruh mengikuti Nabi. Jangan kita membuat angan-angan sendiri yang Nabi tidak pernah mencontohkan, terus kita membuat angan-angan ini pahalanya sekian pahala, itu nanti kena ayat ini. Pahala dari Allah jangan menurut angan-anganmu yang kosong. Maka agama Islam sebenarnya mudah. Kepengen dapat pahala, ikuti ibadah cara Nabi, tidak usah angan-angan sendiri. Malah Nabimu mengatakan siapa yang melakukan ibadah yang tidak aku pengen bahwa radun, ditolak, jangan mengharapkan pahala, ditolak, diterima aja tidak kok menginginkan pahala, bahwa radun, ditolak. Nah maka itu kalau kita beribadah nyontoh aja yang dilakukan Nabi, jangan membuat sendiri terus pahalanya dihitung sendiri, jangan. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami pertanyaan ini. Kalau sudah cukup ini, waktunya sudah habis. Baiklah Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu semuanya, saya akhiri pengajian pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa semuanya pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.